Engkau ya Tuhan, Engkau yang telah membawa hati kami untuk selalu ada di dalam hadirat-Mu. Ya, kerinduan kami untuk Roh-Mu terus ada pada kami. Tuhan, kami rindu Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu boleh nyata di dalam setiap kehidupan kami. Apa yang Kau mau ketika Engkau harus mengubah hidup kami belajar untuk taat setia kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau punya rencana yang indah di dalam setiap kami. Tuhan ingin pakai kami menjadi alat-alat-Mu. Meskipun di dalam keadaan dunia, ya Tuhan, keadaannya tidak menentu, bahkan semakin lama semakin tidak menyenangkan. Namun kami percaya segala sesuatu ada rencana Allah untuk Tuhan pakai kami menjadi alat-alat Tuhan. Untuk itu kami senantiasa menyerahkan kepada Tuhan, terlebih dalam situasi negeri kami yang saat ini dalam pergumulan-pergumulan yang berat. Kami tetap terus selalu membawa semua di hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan pasti akan bekerja dan akan nyatakan kuasanya untuk negeri ini. Untuk kami saat ini kami senantiasa menyerahkan pada Tuhan. Dan sebelum kami naikkan doa-doa syafaat, kami pun ingin mengalasi dengan firman Tuhan. Pakai hamba-Mu dan urapi kami semuanya sehingga saat ini kami boleh dibangun iman rohani kami. Untuk kami boleh mendasari segala sesuatu bukan dengan kuat dan kemampuan kami, namun dengan kebenaran firman Allah. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan semuanya ini. Haleluya, puji Tuhan, amin, amin. Nah, selamat pagi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, salam. Ya, kita patut bersyukur untuk kesempatan yang indah. Pada saat ini kita tetap selalu di dalam persekutuan dengan Tuhan, di mana kita terus selalu berdoa untuk bangsa dan negara kita, ya, yang saat ini ya dalam suatu pergumulan yang tidak ringan, ya, dengan adanya pandemi virus corona dan dampak-dampaknya. Sungguh ini menjadi suatu tantangan untuk kita semuanya dan untuk bangsa dan negara. Untuk itu mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita akan alasi di dalam Kisah Para Rasul pasal 1. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, kita baca ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal 1, kita baca ayat 6 sampai dengan ayat 8. Demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, sampai di sini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, ya, setelah yaitu peristiwa Tuhan Yesus bangkit, ya, dari kematian,
Tuhan Yesus tidak terus naik ke surga. Ya. Tapi selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri kepada rasul-rasul. Ya. Berulang-ulang kali Tuhan menampakkan diri kepada rasul-rasul dan dengan banyak tanda-tanda. Ya. Nah, ini sesuatu yang sungguh bahwa Tuhan Yesus itu sangat memperhatikan kepada rasul-rasul Tuhan. Mereka dipanggil yang nantinya Tuhan pakai untuk menjadi saksinya Tuhan. Ya. Kita mengetahui bagaimana ketika Tuhan Yesus mati disalib, ya, dianiaya dan disalibkan, kemudian mati. Iman daripada para murid-muridnya hidupnya sangat goncang, ya, tercerai-berai, ya, sudah lemah, putus asa, ya, karena memang rasanya sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Maka Tuhan Yesus setelah kebangkitan tidak langsung naik ke surga selama 40 hari. Itu bukan waktu yang sebentar. Tuhan itu yaitu terus senantiasa menampakkan diri kepada murid-murid. Ya, bagaimana keadaan mereka, seperti Petrus pernah menyangkal Tuhan dalam keputusasaan dan lain-lainnya, Yudas, Thomas dan lain-lainnya. Ya, berulang kali menampakkan diri. Itu semuanya Tuhan ingin keadaan mereka itu dipulihkan. Ya, dalam keputusasaan, dalam kecemasan, ya, dan lain-lain. Tuhan itu ingin mereka tuh dipulihkan. Waktu menampakkan pertama kali, ya, masih dalam keadaan takut. Berulang-ulang kali, ya, Tuhan tuh begitu luar biasa perhatiannya kepada murid-murid Tuhan. Meskipun pernah mengecewakan Tuhan, pernah melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan, namun Tuhan itu begitu luar biasa perhatiannya kepada mereka. Tuhan tidak ingin membiarkan mereka, Tuhan ingin memulihkan imannya dengan tanda-tanda apapun, baik ketika menunjukkan, ya, pribadinya, dengan tangannya yang ditunjukkan bekas paku, ya, bekas lambungnya ditombak, dan banyak hal untuk memulihkan imannya, bahwa dia itu benar-benar hidup dan tidak bimbang lagi, tidak putus asa lagi. Tuhan ingin mereka dipulihkan imannya, demikian juga dipulihkan panggilannya untuk nanti mau dipakai oleh Tuhan menjadi duta kerajaan Tuhan, untuk menjadi saksi Tuhan. Ya. Berulang-ulang kali. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, meskipun Tuhan Yesus sudah berulang-ulang menampakkan diri kepada rasul-rasul, pada mereka, tapi
mereka juga belum begitu mengerti. Ya. Dan mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Ya, masih dibayangi tentang situasi, keadaan. Ya, dibayangi situasi keadaan di negeri Israel. Ya. Ini menunjukkan bahwa rasul-rasul ini masih dalam suasana kecemasan. Ya. Kecemasan. Jadi keadaan situasi itu sangat mempengaruhi kehidupan para rasul. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, untuk menjadi saksinya Tuhan, dutanya Tuhan, menjadi saksi Tuhan, itu ternyata bukan perkara yang mudah. Ya. Karena satu banyaknya orang yang menolak Kristus, menentang Kristus. Ya. Situasi satu benar-benar memanas, membuat para rasul itu, waduh, ketika ya membayangkan situasi, benar-benar keadaannya itu sangat berat sekali. Ya. Apalagi rasul-rasul itu hanya orang-orang yang sederhana, ya, yang tidak terpelajar dan lain-lain. Ya. Untuk menjadi saksi Tuhan itu bukan perkara yang mudah. Tantangan yang akan dihadapi, apalagi di saat ada pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh agama. Ya. Bagaimana ketika mereka berusaha untuk membunuh Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus, wah, sangat kejam sekali mereka itu. Ya. Jadi untuk menjadi saksi Tuhan itu bukan perkara yang mudah. Menjadi suatu tantangan, menjadi suatu masalah bagi rasul-rasul Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ini rasul-rasul ini juga berbicara bagi kita sebagai orang-orang percaya. Ya. Terlebih dalam saat-saat ini, dalam keadaan situasi krisis. Ya. Dampak daripada pandemi virus corona itu sangat banyak, luas. Ya, untuk menjadi saksi Tuhan itu bukan perkara yang mudah. Kita dihadapkan suatu tantangan yang tidak ringan. Dan banyak hal yang lain untuk kita bisa menjadi saksi Tuhan, tetap eksis di dalam Tuhan. Ya, mungkin dalam suatu keluarga, karena kita sebagai orang percaya, untuk tetap komitmen, waduh, kadang-kadang tantangannya berat. Mungkin masalah yang lain lagi. Ya, saya pun juga merasakan bagaimana pergumulan dalam keluarga. Bagaimana kita tetap senantiasa dapat menjadi saksi Tuhan. Itu bukan suatu perkara yang mudah. Ya, bukan perkara yang mudah. Namun ketika kita menghadapi sedemikian, ya tidak ada beda seperti para rasul-rasul juga saat itu. Ya, penuh dengan suatu tantangan, masalah. Namun kita sebagai orang percaya tidak boleh putus asa.
tidak boleh lemah. Sebab mengapa kita tidak boleh lemah? Seperti murid-murid Tuhan, sampai Tuhan itu berulang-ulang kali menampakkan diri kepada mereka. Tuhan itu punya tujuan yang indah bagi mereka. Meskipun ya keadaannya memang berat, tapi Tuhan sampai harus berulang-ulang kali. Perhatiannya kepada mereka itu sungguh sangat luar biasa. Dan itu tidak ada bedanya untuk kita semuanya. Ketika kita mau melakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan, menjadi saksi-saksinya. Namun kita yakin Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita. Seperti Tuhan sering kali menampakkan kepada murid-murid, Tuhan pun juga sama untuk kita yang sudah dipanggil menjadi milik Tuhan. Tuhan tetap ingin pakai kita untuk menjadi alat-alatnya. Sebab mengapa? Sebab Tuhan Yesus berjanji, ya seperti di dalam ayat 8. Ya, kita akan baca ya Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya. Jadi dalam mensikapi keadaan untuk kita tetap menjadi saksi, tidak perlu kita lemah, tidak perlu kita putus asa. Sebab Tuhan itu sudah berjanji, yaitu kita akan menerima kuasa ya dari Roh Kudus, kuasa Roh Kudus untuk kita menjadi saksi-saksi Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghadapi banyak tantangan, kita kalau hanya mengingat keberadaan kita, terus tidak akan maju-maju. Kalau kita hanya melihat, memandang masalah-masalah dalam hidup kita, tidak bisa maju-maju. Tapi kita tetap harus ingat akan janjinya Tuhan. Kebenaran firman Allah itu harus dipegang, harus menjadi sasaran untuk kita perhatikan. Memang bukan perkara yang mudah. Dalam setiap masalah itu seringkali perhatiannya kepada masalah. Ya. Tidak mau membuka hati apa yang Tuhan katakan. Meskipun firman itu tiap hari kita sering kita dengar. Tapi apakah kita mengerahkan kepada kebenaran Tuhan? Apakah mengarahkan hati kepada janji Tuhan atau tidak? Masing-masing memang tidak sama responnya. Orang cenderung sudah apa masalah gitu ya sudah, hanya ya terus dipikir saja. Tapi untuk mensikapi, untuk ingat janjinya Tuhan, ingat kebenaran Allah, itu pergumulan yang tidak ringan. Ya. Bagaimana kita dapat menenangkan diri untuk mengkonsentrasikan kepada janji Tuhan. Kita tahu firman Tuhan, kita sering membaca firman Tuhan. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu yang sering kali menjadi masalah, adakah hati kita tuh menaruh harapan akan segala janji Tuhan? Ketika kita mengarahkan perhatian kita bukan pada tantangan, bukan masalah pada diri kita sendiri, tapi kepada janji Tuhan. Ya, kita yakin inilah Tuhan tuh tidak akan membiarkan kita. Keterbatasan, ya,
kesederhanaan murid-murid, ketidakpelajaran, tidak terpelajar, itu bukan menjadi penghalang. Ya, bukan menjadi penghalang. Ya. Yang penting kita pegang janjinya Tuhan. Ya. Untuk mau dipakai oleh Tuhan. Ya, saya sepintas beberapa hari ini berita di TV tentang seorang buronan dari KPK, sekretaris Mahkamah Agung. Wah, bagaimana dia tahu hukum, tetapi ternyata banyak bermain-main dalam hal menjadi mafia dalam hukum, korupsi. Jumlahnya tidak sedikit, 46 miliar. Itu mesti tidak akan sendiri dan yang lain-lainnya. Ya. Dia harus mempertanggungjawabkan, sudah ditangkap. Ya. Ini menjadi suatu perhatian, ya, perhatian orang-orang di Indonesia bagaimana situasi negeri ini. Ketika orang tahu tentang kebenaran, tahu tentang hukum, tapi justru melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Ya. Lah, untuk berpikir bagaimana berpegang pada apa yang sebenarnya harus dilakukan sebagai orang tahu hukum, itu ternyata bukan sesuatu yang mudah. Demikian juga bagi kita sebagai orang percaya, seringkali masalah itu begitu kuat dari perhatiannya, mempengaruhi pikiran kita, hati kita. Kita sering mendengar firman Tuhan, namun yang menjadi pertanyaan, adakah kita yaitu berpegang apa yang dijanjikan oleh Tuhan? Kita perlu belajar kepada tentang para rasul ini dalam mensikapi janji Tuhan. Ya. Kalau kita membaca di dalam ayat-ayat yang selanjutnya, ya, di dalam ayat 14 bagian A, kita perlu belajar tentang para rasul dalam mensikapi janji Tuhan, tentang Roh Kudus. Ya. Dalam ayat 14 bagian A, mereka semua bertekun dan dengan sehati dalam doa bersama-sama. Meskipun dia sederhana, tidak terpelajar, ya, hanya sebagai nelayan, tapi di situ kita tahu bagaimana sikapnya kepada janji Tuhan sangat luar biasa. Dikatakan mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Jadi benar-benar mereka mengarahkan apa yang dijanjikan Tuhan dengan untuk selalu berdoa, memohon kepada Tuhan. Memohon kepada Tuhan. Ini sesuatu yang sangat penting bagi kita. Ya. Sebab kalau kita melihat tentang situasi keadaan di mana ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, itu yang menyaksikan, ikut bersama-sama menyaksikan ketika Tuhan naik ke surga kan jumlahnya ada 500. Ya, dituliskan dalam 1 Korintus 15. 500 orang. Ya. Ketika mereka dipesan untuk tidak meninggalkan Yerusalem untuk selalu bersekutu berdoa, hanya 120. Ya. Hanya 120.
Di mana yang lain? Ya. Ini berbicara tentang bagaimana kehidupan orang-orang percaya dalam mensikapi janjinya Tuhan. Ketika ada masalah, lebih memperberatkan permasalahannya atau menitik beratkan pada janjinya Tuhan. Itu sangat penting. Ada kalanya tentang apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Mereka dikatakan semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Seringkali kaitan doa, ya, hubungannya dengan doa, ya, seringkali kurang menjadi perhatian. Dan ini perlu, ya, ini sangat ditekankan sekali dalam ayat ini. Ya, ini sangat mendasar bagi kita. Saya belajar juga ketika menghadapi semua, saya selalu terus perkara yang kecil apa saja dalam tubuh atau dalam keadaan masalah, ingat Tuhan, kami serahkan masalah ini. Engkau pembelaku yang agung. Engkau tahu semua diizinkan terjadi, pasti ada rencana Allah yang besar. Bagaimana mensikapi? Ya, belajar ke situ untuk menyerahkan kepada Tuhan. Tidak frustrasi, tidak mudah putus asa, tapi kita tahu segala sesuatu yang bisa terjadi dalam hidup kita itu pasti ada rencana Allah. Amin Bapak Ibu. Ini pasti ada rencana Allah. Maka ketika itu ada rencana Allah, kita tetap ingat apa yang dijanjikan Tuhan. Dan di situ ketika ingat janjinya, kita mesti akan menaikkan hati kita ke hadapan Allah, memohon kekuatan, memohon pembelaannya. Oh, ketika kita dari hati itu keluar sesuatu permohonan yang sangat mendasar, itu Tuhan pasti nyatakan kuasanya, nyatakan lawatannya. Untuk itu Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, setiap kita pasti ada masalah. Ya, seperti apa yang kita hadapi di negeri ini, kita ikut juga kena dampaknya dan lain-lain. Namun apakah kita seperti para rasul ini untuk benar-benar meyakini apa yang dijanjikan Tuhan, sehingga itu menjadi sesuatu yang dipegang, membawa hati kita, mengarahkan hidup ini tertuju kepada Tuhan, ya, tertuju kepada Tuhan. Kadang-kadang seseorang bisa, doa itu membosankan, doa itu tidak menarik. Tinggal cara kita mensikapi masing-masing kok. Ketika dengan Tuhan tuh sikapnya tidak pegang janjinya, bisa capek, bisa bosan. Seolah-olah tidak ada pergumulan. Tapi sungguhnya hidup ini tiap waktu dihadapkan keadaan yang mana agar kita tuh senantiasa bagaimana mengarahkan perhatian kita. Kalau kita hanya mengingat dengan keadaan kita yang tidak ada, yang terbatas, yang lain-lain, kita mudah. Tetapi kalau kita ingat apa yang dijanjikan Tuhan, itu akan mendorong kita untuk tidak henti-hentinya, untuk selalu bertekun di dalam doa. Dan kita tahu bagaimana hasilnya para murid Tuhan. Ketika rasul-rasul berdoa, ya, berdoa, ternyata tidak sia-sia apa yang dijanjikan Tuhan digenapi. Ya, dia dibaptis dengan Roh Kudus. Mereka menjadi orang yang berbeda. Ya, punya keberanian, punya kuasa yang sangat besar. Ya, ada keberanian untuk dapat bersaksi tentang Kristus. Sehingga di situ apa yang disampaikan para rasul, khususnya Petrus dan Yohanes, membuat orang tuh hatinya bergetar.
tersentuh, disadarkan. Berapa yang bertobat? 3.000 orang bertobat. Siapakah Petrus? Tidak terpelajar, hanya orang sederhana. Tetapi megang janjinya Tuhan ini perkara yang penting. Dia meresponi apa yang Tuhan katakan. Meskipun keadaan kita terbatas, keadaan kita lemah, sederhana, tidak menjadi masalah. Tuhan tidak memandang itu, tapi memandang bagaimana kita, sikap kita terhadap apa yang dikatakan Tuhan. Itu sangat penting sekali. Jadi sejauh mana kita mensikapi masalah itu, tetap ingat bahwa kita adalah anak Tuhan. Janjinya Tuhan itu sangat luar biasa. Tidak memandang kita keberadaan kita seperti apa, tapi ketika kita meresponi apa yang dijanjikan Tuhan, itu sesuatu yang sangat penting. Seperti dialami oleh para rasul. Ya, ketika para rasul tahu meresponi, mensikapi akan janjinya Tuhan, mereka semua bertekun dan dengan sehati dan doa bersama-sama. Doa itu sangat ditekankan, tidak boleh dianggap remeh. Maka saat itu ada buahnya. Rasul yang sederhana, yang tidak terpelajar, merasakan kuasa Tuhan yang luar biasa. Benar-benar waktu itu apa yang disampaikan dengan penuh keberanian, banyak orang bertobat. Orang-orang sama heran, siapakah mereka ini? Mereka hanya seorang yang tidak terpelajar, tapi begitu luar biasa. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, mari kita menjadi orang-orang yang tahu meresponi akan janji Tuhan. Untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan, untuk kita merasakan lawatan Tuhan, itu hanyalah sejauh mana kita meresponi kebenaran Tuhan. Kita sadar tidak ada apa-apanya, tapi ketika meresponi, kita menyerahkan semua kepada Tuhan. Allah nyatakan kuasanya. Masa sebesar apapun, ada saatnya kita akan mengalami akan lawatan Tuhan yang luar biasa. Dan untuk itu Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, demikian juga di tengah negeri ini, perlu orang-orang yang senantiasa meresponi akan kehendak Allah untuk dipakai menjadi saksi di tengah-tengah negeri ini. Kita doakan anak-anak Tuhan yang juga terlibat di dalam pemerintahan, biar mereka dipakai Tuhan untuk menjadi saksi-saksinya. Nah, biar firman Tuhan ini kiranya menjadi berkat bagi kita mengalasi di dalam doa-doa kita bersama untuk bangsa dan negara. Tuhan Yesus memberkati.